Mobil siapa nih? Mobil siapa ini? Mobil kecil. Kamu foto-foto aja ya? Ya kan maaf kan bukan yang ini unitnya. Ini kita ulang ya Kak, nama Ustaz Michelle, salam kita, alamat ini ya. Ya. Terima kasih. Bener. Aku takut tahu ini. Ya makanya yang bener. Nanti aku masuk video TikTok orang. Lihat nih guys, Atowan udah ada di jalanan. Ntar yang komen, kok aku punya belum sih? Padahal aku udah SPM. Gak masuk. Dia kegedean, ternyata tisunya harus beli yang kecil. Aku juga beli ini untuk bekel di kursi belakang, karena kan kalau belakang biasanya kan orang pada malas pakai seat belt kan, jadi aku beli ini untuk taruh di kursi belakang. Oke, jadi ini aku sengaja pasang dashcam karena kemarin tuh ada kejadian waktu aku pakai mobil yang lama, itu ada yang nabrak aku, terus kita turun dan kayak orangnya ngajak berantem gitu loh. Jadi walaupun ini aku ada asuransi gitu kan, aku tetap pakai pasang dashcam ya supaya safety aja kalau misalnya sampai ada kejadian sesuatu. Dan
ya aku nggak disalahin gitu loh. Oke, jadi setelah 3 minggu aku pakai mobil BYD Atto 1 ini ya, electronic vehicle di sini, dari tanggal 30 Oktober sampai sekarang tanggal 19 November, itu aku ngerasa enak banget sumpah. Kayak sehalus itu jalannya, kayak nggak tremor-tremor. Dulu kan kalau Agia mesinnya kan goyang banget gitu kan, dan itu aman banget teman-teman ya, dan beneran sehalus itu, semulus itu. Terus juga yang kedua yang aku suka setelah aku pakai EV, itu super hemat banget teman-teman. Tapi hemat di situ bukan untuk dia punya kilometernya ya, tapi dari pengeluaran aku. Jadi biasanya itu kalau aku pakai Agia, aku kan selalu isi 10 hari ya, per 10 hari itu kayak kira-kira 7 hari kerja lah, Sabtu Minggu kan aku nggak pakai gitu kan. Itu sekali ngisi itu sekitar 250.000. Berarti anggapan 1 bulan itu aku isi 3 kali sekitar 700.000 gitu kan. Nah, ini semenjak aku pakai EV itu sama sih, kurang lebih tuh untuk 10 hari kerja, cuma karena aku Sabtu Minggu pakai jadi aku kan isi per 7 hari gitu kan. Itu aku tidak pernah bayar. Kok bisa gitu kan? Karena di sini itu aku pakai aku beli mobil ini tuh dari dealer yang namanya Harmony gitu kan. Dimana mereka itu ada kasih free charge. Jadi aku manfaatin free charger dari mereka, which is aku udah cas 4 kali, aku belum ada keluar duit sama sekali. Nah, terus yang ketiga, aku ngerasa mobil ini super duper canggih teman-teman ya. Kalau dulu waktu aku pakai Agia itu kan harus pakai remote-nya tuh masih harus aku pencet, terus belum lagi aku taruh di dalam tasnya juga aku cari kobok-kobok ya, kantong Doraemon gitu kan. Nah, ini tuh enak banget, jadi dia punya mobilnya tuh udah kayak NFC dan juga udah kayak tinggal tekan aja dari pintu mobil itu udah kebuka. Terus bahkan ada aplikasinya tuh bisa dipakai buat NFC, jadi bisa buat remote gitu kan. Jadi kalau kamu nggak bawa kuncinya, remote-nya, itu kamu pakai HP, terus kamu tinggal tekan aja di tempat dia punya NFC dan itu udah kebuka guys. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin positif-positifnya, ini tentu saja pasti ada negatif dong, dan ini tuh negatif itu dari pemakaian aku pribadi teman-teman ya. Dimana yang pertama itu adalah mobil ini gampang kotor. Aku nggak tahu apakah karena ini aku pakai warna hitam atau gimana, cuma beneran kayak debu itu tuh kelihatan banget. Dan yang paling parah kalau misalnya udah hujan, itu kamu nggak ngelap, fix itu nggak nyampe 5 menit itu kotor banget teman-teman ya. Kayak ya kan tadi aku bilang ya, mobilnya tuh gampang banget buat kotor, terutama kalau misalnya kena hujan itu udah pasti bakal jadi kayak bercak, jamur segala macam. Jadi juga aku udah beli kayak microfiber gitu, jadi setiap kali hujan itu kayaknya harus langsung dilap gitu ya, supaya dia tuh nggak bercak dan lebih gampang buat dibersihkan. Terus juga yang kedua, sebenarnya ini bukan karena EV-nya juga sih, tapi kayak aku ngerasa untuk tempat chargernya itu dikit banget. Kayak mungkin udah banyak ya, hampir di seluruh tempat itu udah ada buat ngecharge si EV, mobil EV. Tapi permasalahannya ternyata itu banyakan arusnya itu AC, dimana itu lama banget teman-teman ya. Kayak kemarin aku coba ngecas itu buat 11 kWh, which is itu cuma sekitar 30% dari kapasitas mobil, itu butuh sekitar 1,5 jam, bahkan 2 jam, cuma 30%. Lama banget kan. Dan masalahnya terkadang ini banyak banget orang-orang SDM rendah gitu ya, di tempat charger mobil listrik itu dipakai buat parkir. Jadi kayak kemarin waktu aku ngecas di mall gitu kan, itu aku udah nunggu sekitar 30 menitan, dia tuh udah selesai 30 menitan aku tunggu dan orangnya tuh nggak datang-datang. Ternyata orangnya nonton bioskop guys, dan dia ninggalin mobil dia di charge gitu aja, udah full, udah keisi, udah selesai, tapi nggak dicabut karena ditinggal buat nonton. Maksud aku itu tuh buat tempat charge, woy, bukan buat tempat parkir gitu kan. Dan kalaupun memang kamu mau parkir ya at least kamu isi sampai penuh gak sih? Maksudnya sampai 100%, jangan cuma kayak 1 jam kamu tinggalin, kamu nonton buat di film yang 2 jam. Kayak itu beneran merugikan orang banget sih yang nunggu untuk ngecharge, tapi karena kamu tuh tinggalin buat nonton, itu kayak otaknya di mana?
Oke, paling itu aja sih dari review aku setelah aku pakai mobil ini selama 3 mingguan. Menurut aku ya mobil ini oke banget sih buat dibeli, terutama mungkin buat kalian yang belum ada mobil dan pengen beli mobil. Boleh banget sih kalian mempertimbangkan untuk beli mobil EV, dan ya aku nggak harus kalian beli Atto juga gitu kan, kayak mungkin kalau memang kalian ada budget lebih bisa beli Seal lain atau Seal atau segala macam. Cuma ya banyak-banyak aja researchnya supaya kalian itu nggak beli kucing dalam karung. Jadi ya balik lagi, ya coba aja kamu pintar-pintar kamu nego-nego apalagi sama salesnya ya, karena kan yang namanya sales omongannya manis gitu kan, tapi ya mungkin tidak sesuai, jadi coba dipastikan lagi aja. Oke, kalau gitu ya sekian aja untuk video hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.